Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat alim dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di Taklim Ilmiah, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Hikam. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah sampai pada hikmah yang ke-11. Idfin wujudaka fi ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nata ijuhu. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya. Tiada sesuatu yang lebih bahaya bagi seorang yang beramal daripada menginginkan kedudukan dan terkenal di tengah-tengah masyarakat pergaulan. Dan ini termasuk keinginan hawa nafsu yang utama. Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddo'a rafa'ahullahu wa man takabbara wada'ahullah." Siapa yang merendahkan diri, maka Allah akan memuliakannya, dan siapa yang sombong atau besar diri, maka Allah akan menghinanya. Ibrahim bin Adham radhiyallahu an berkata, "Ma sodako man ahabba syuhrah." Tidak benar-benar bertujuan ke pada Allah. Ma sodakollaha man ahabba syuhrah. Siapa yang ingin masyhur atau terkenal. Ayub Asy-Syakhtiani radhiyallahu an berkata, "Wallahi ma sadaqallaha abdun illa sarahu alla yash'ura bimakanihi." Demi Allah, tiada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas kepada Allah melainkan ia merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna yasira minar riya'i syirkun wa inna man ada awliya Allahi faqad barazallaha bil muharabah wa inna allaha yuhibbul asqiya al asfiya alladzina idza ghabu lam yuftaqadaru lam yuftaqadu wa idza hadaru lam yud'u wa lam yu'rafu qulubuhum masabihul huda yakhrujuna min kulli ghabra'i muzlimah." Inna, sesungguhnya, yasiro minariyai, sedikitnya ria itu, syirkun, sudah termasuk syirik. Wa inna, dan sesungguhnya, man ada aulia Allahi, siapa yang memusuhi seorang waliullah, faqad barazallaha bil muharabah, berarti telah melawan, berperang kepada Allah, menantang kepada Allah. Dan Allah kasih sayang pada hamba yang takwa, yang tersembunyi, yang tidak terkenal, maksudnya di sini. Yang bila tidak ada, tidak dicari, dan bila hadir, tidak dipanggil, dan tidak dikenal, hati mereka sebagai pelita hidayah, mereka terhindar dari segala kegelapan, kesukaran. Allahu Akbar. Ini sangat menarik penjelasannya, jadi saya izin membaca dulu ya sambil kita pahami bersama-sama. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ketika kami di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Besok pagi akan ada seorang ahli surga yang sembahyang bersama kamu." Abu Hurairah berkata, "Aku berharap semoga akulah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu." Maka pagi-pagi aku sembahyang di belakang Rasulullah SAW dan tetap tinggal di majelis setelah orang-orang pulang.
Tiba-tiba ada seorang hamba yang hitam berkain compang-camping datang berjabat tangan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, "Ya Nabi Allah, doakan semoga aku mati syahid." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa sedang kami mencium bau kesturi dari badannya. Kemudian aku bertanya, apakah orang itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, ya benar. Ya hamba sahaya dari Bani Fulan. Abu Hurairah berkata, mengapa tidak kau beli dan kau merdekakan ya Nabi Allah? Jawab Nabi, sebagaimana aku akan dapat berbuat demikian bila Allah akan menjadikannya? Bagaimana aku akan dapat berbuat demikian bila Allah akan menjadikannya seorang seorang raja di surga? Abu Hurairah, hai Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja dan orang-orang terkemuka. Dan ini salah seorang raja dan terkemuka yang suci hati, yang samar, yang bersih, yang terurai rambut, yang kempis perut kecuali dari hasil yang halal, yang bila akan masuk kepada raja tidak diizinkan, bila meminang wanita bangsawan tidak diterima, bila tidak dicari, bila hadir tidak dihiraukan, bila sakit tidak dijenguk, bahkan bila mati tidak dihadiri jenazahnya. Ketika sahabat bertanya, tunjukkan kepada kami seorang dari mereka. Jawab Nabi, yaitu Uwais Al-Qarni. Seorang berkulit coklat, lebar kedua bahunya, sedang tingginya selalu menundukkan kepalanya sambil membaca Al-Quran. Tidak terkenal di bumi, tetapi terkenal di langit. Andaikan ia bersungguh-sungguh minta sesuatu kepada Allah, pasti diberinya. Di bawah bahu kirinya ada bekas belang sedikit. Hai Umar dan Ali, jika kamu bertemu padanya, maka mintalah kepadanya supaya membacakan istighfar untukmu. Allahu Akbar. Jadi sudah cukup jelas ya, sahabat alim sekalian, jangan mencari keterkenalan karena keterkenalan itu bukan jaminan suatu kemuliaan. Bahkan ada orang-orang yang tidak mulia, tidak terkenal, itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tanamkanlah dirimu dalam tanah kerendahan. Jangan ingin masyhur, jangan merasa sombong, jangan merasa paling pintar, jangan merasa umat, jangan merasa manusia pilihan gitu. Sebab sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam maka tidak sempurna hasil buahnya. Jangan memiliki ria ya. Dan kita hidup gini aja. Ikhlas, beramal hanya karena Allah, tanpa harus terkenal, tanpa harus ingin dipuji-puji orang begitu ya. Wallahu a'lam. Mari kita lanjutkan pada hikmah yang ke-12. Ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlah yadkhulu biha midana fikroh. Tiada sesuatu yang sangat berguna bagi hati, tiada sesuatu yang sangat berguna bagi jiwa sebagaimana menyendiri untuk masuk ke medan berfikir atau tafakur. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan teman yang tidak baik bagaikan tukang besi yang membakar besi. Jika engkau tidak terbakar oleh petikan apinya, maka terkena bau busuknya. Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, hei putra Imran, waspadalah selalu dan pilihlah untuk dirimu teman yaitu sahabat. Dan tiap teman atau kawan tidak membantumu untuk berbuat taat atau bakti kepadaku, maka ia adalah musuhmu. Oleh karena itu carilah teman yang mengajak, membantu kita untuk taat. Demikian pula wahyu Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, hei Daud, mengapakah engkau menyendiri? Jawab Daud, aku menjauhkan diri dari makhluk untuk mendekat kepadamu. Maka Allah berfirman, hai Daud, waspadalah selalu dan pilihlah untukmu kawan-kawan. Dan tiap kawan yang tidak membantu untuk berbakti kepadamu, maka itu adalah musuhmu dan akan menyebabkan keras hatimu serta jauh daripadaku.
Nabi Isa alaihissalam bersabda, jangan berkawan pada orang-orang yang mati. Niscaya mati hatimu. Ketika ditanya, siapakah orang-orang yang mati itu, wahai Nabiullah? Jawab Nabi Isa, mereka yang rakus kepada dunia. Rasulullah SAW bersabda, yang sangat aku khawatirkan terhadap umatku ialah kelemahan dalam iman keyakinan. Nabi Isa alaihissalam berkata, berbahagialah orang yang perkataannya zikir dan diamnya itu berfikir dan pandangannya perhatian. Sesungguhnya orang yang sempurna akal ialah yang selalu mengoreksi hari kemudian sesudah mati. Mengoreksi hari kemudian sesudah mati. Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu an berkata, kebaikan itu terhimpun dalam 4 macam dan dengan itu tercapai derajat wali, yakni di samping melakukan semua kewajiban-kewajiban agama, yaitu lapar, 2 diam, 3 menyendiri, dan 4 bangun malam, yaitu bertahajud. Itu syarat menjadi wali ya. 1, rajin puasa. 2, jangan banyak ngomong, banyak berzikir, banyak beribadah, banyak bertafakur. Yang ketiga menyendiri, dan keempat rajin tahajud. 2, untuk kita pertama jangan mencari ketenaran, jangan mencari kesombongan. Tetaplah kita bertawadhu. Tadi astagfirullah. Disampaikan Rasulullah SAW, man tawadoa rafa'ahullah wa man takabbara wado'ahullah. Kadang saya ingin lucu aja, kenapa saya nggak terkenal ya. Ya ternyata tidak terkenal itu baik gitu, dan terkenal itu belum tentu baik. Jadi benar kata dulu guru saya ketika saya belajar SEF kalau nggak salah tentang hipnoterapi. Kan di sana kita harus ngasih sugesti afirmasi positif ya. Lalu saya ditanya, isikan afirmasi untuk masa depan. Saya bingung. Saya bilang sama guru saya, Pak, saya itu pengen masuk surga sih goalnya gitu ya. Waktu itu, sekarang juga masih. Tapi saya bingung. Satu sisi saya ingin kaya, tapi kan masuk surga gak harus kaya. Lalu guru saya bilang, ya udah kamu tentukan mau masuk surga lewat jalur kaya atau mau masuk surga lewat jalur yang tidak perlu kaya. Jadi jangan, nggak usah bingung gitu, kamu tentukan saja. Ya termasuk ya terkenal juga bisa jadi mulia. Tetapi kalau misalnya kita tidak terkenal, itu pun sebuah kemuliaan gitu. Bahkan di sini Uwais Al-Qarni seorang yang mulia dan tidak terkenal, yang bahkan kalau sakit pun tidak ditengok. Begitupun juga sahabat yang ada di dalam kisah ini. Yang kedua tadi tentang uzlah ya. Jadi perbanyak berzikir, jadi uzlah menyendiri itu perbanyak zikir. Jangan malah melakukan kemaksiatan dalam kesendirian, atau malah menyendiri itu main HP. Ya itu mah nggak uzlah ya. Banyak berpikir, banyak berzikir, mendekat kepada Allah, takarub kepadanya. Itu adalah akan memberikan kita akan memberikan jiwa kita gitu ya, untuk lebih dekat kepada Allah. Baik, masih ada waktu, kita lanjut ke mutiara yang ke-13, ke hikmah yang ke-13. Kaifa yashruku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bi syahawatihi am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju ayaf hamadako ikol asror wa huwa lam yatub min haufawati. Bagaimana akan dapat terang hati seseorang? Kaifa yasruku, bagaimana bisa terbit gitu ya, bagaimana bisa benderang. Kolbun suwarul akwani, hati seseorang yang gambar dunia ini terlukis dalam cermin hatinya. Atau bagaimana akan pergi menuju kepada Allah?
padahal ia masih terikat atau terbelenggu oleh syahwat hawa nafsunya. Atau bagaimana akan dapat masuk ke hadirat Allah padahal ia belum bersih atau belum suci dari kelalaiannya yang di sini diumpamakan dengan janabahnya. Atau bagaimana mengharap akan mengerti rahasia yang halus, dako ikol asror, rahasia yang harus halus atau dalam, padahal ia belum tobat dari kekeliruan-kekeliruannya. Berkumpulnya dua hal yang berlawanan dalam satu tempat dan sama, dan masa dan waktu yang sama, itu mustahil. Tidak akan terang kalau misalnya hatinya masih dunia, 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 kekayaan, ketenaran. Tidak akan benderang hatinya. Makanya kalau misalnya kita mau nabung, mau sedekah ke orang, mau investasi, jangan karena ngejar dunianya. Kita ngejarnya goalnya ya untuk sedekah juga, akhirnya untuk keluarga, bukan untuk dikumpul-kumpul terus biar makin gunung. Udah punya 1 juta pengen puluhan juta, udah punya puluhan juta pengen ratusan juta, udah ratusan juta pengen miliaran, udah miliaran pengen triliunan, udah dikasih yang halal pengen yang banyak, udah dikasih yang banyak malah suka sama yang haram. Kalau misalnya hati kita masih isinya dunia, 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 maka gimana ceritanya hati akan benderang? Bagaimana bisa bertemu kepada Allah kalau hati itu isinya syahwat aja? Pengennya mabok-mabokan, pengennya dugem, pengennya sama yang tidak sesuai syar'i gitu ya. Tidak akan berkumpul antara diam dengan gerak. Tidak, gimana caranya bisa diam kalau terus bergerak gitu ya? Dan bagaimana caranya bisa bergerak kalau nggak diam? Nggak bisa diam. Antara cahaya terang dan kegelapan, demikian pula nur iman berlawanan dengan gelap yang disebabkan karena selalu masih berharap atau menyandar kepada sesuatu selain Allah. Demikian pula berjalan menuju kepada Allah harus bebas dari belenggu hawa nafsu supaya sampai kepada Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kepadamu segala hajat kebutuhanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amila bima alima warosahullahu ilma malam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan apa-apa yang belum ia ketahui. Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an bertemu dengan Ahmad bin Abil Hawari. Maka berkata Ahmad bin Hanbal, ceritakan kepada kami apa-apa yang pernah kau dapat dari gurumu Abu Sulaiman. Jawab Ibnul Hawari, bacalah subhanallah tetapi tanpa rasa kekaguman. Setelah dibaca oleh Ahmad bin Hanbal subhanallah, maka berkata Ibnul Hawari, aku telah mendengar Abu Sulaiman berkata, apabila jiwa hati manusia benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa, niscaya akan terbang ke alam malakut di langit. Kemudian kembali membawa berbagai ilmu hikmah tanpa berhajat kepada guru. Ahmad bin Hanbal setelah mendengar keterangan itu langsung ia bangkit bangun berdiri dan duduk di tempatnya berulang 3 kali lalu berkata, belum pernah aku mendengar keterangan serupa ini sejak aku masuk Islam. Ia sungguh merasa puas dan sangat gembira menerima keterangan itu. Kemudian ia membaca hadis, man amila bima alima warasahullahu ilma malam ya'lam. Ini adalah penjelasan terkait hadis yang tadi. Jadi di sini penjelasannya jangan dicampurkan gitu ya. Terus takwa itu kan artinya kita itu harus bertakwa baru akan cerdas gitu. Kalau mau memahami ilmu agama Islam, ingin bisa paham, maka kita harus bertakwa. Jangan terus berdosa, harus segera taubat, bersihkan hati dari segala kerakusan hawa nafsu.
Jadi tahu kan sekarang kenapa susah menghafal gitu ya, susah memahami, susah membaca. Karena kalau misalnya baca subhanallah aja hanya apa, kalau misalnya hati manusia benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa aja, maka jiwanya itu akan terbang ke langit dan kembali dengan ilmu-ilmu hikmah. Wallahu a'lam. Baik sahabat taklim sekalian, itu penjelasan dari kitab ini. Kita sudah sampai di halaman 27. Jadi ini ada kitab Al-Hikam yang diterjemahkan oleh eh, Haji Salim Bahresh. Sedangkan kitab ini sendiri ditulis oleh Syekh atau Ilah. Baik, sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita bacakan suratul Fatihah khususnya bagi guru-guru yang telah mendahului. Setelah kita membaca hadiah juga kepada Rasulullah SAW, juga kepada para sahabat, para aulia Allah, khususnya Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada Sallallahu Aziz, juga kepada Wali Songo, Auliati Safil Jawi, Usulim Furihim, juga kepada Wajibul Arba'ah, khususnya kepada Syekh Ibnu Athaillah, juga kepada para ulama, Buya Syakur, baru saja meninggalkan kita, juga beberapa guru saya kayak Haji Jawad Jawandi, juga kepada guru-guru kita dimanapun berada, para ulama yang terus berusaha untuk bertakarub kepada Allah dan terus lillahi kalimatillah. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan perjuangan mereka. Mereka mungkin boleh wafat, diizinkan wafat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita belum. Kita yang belum wafat ini mudah-mudahan bisa memanfaatkan kesempatan kita untuk memegang estafetnya. Minimal menasihati diri sendiri gitu ya. Biar makin hari itu nggak lost. Kadang sehari aja nggak ngaji itu kayak hilang panduan gitu ya. Makanya jangan dibiasain sehari itu nggak baca kitab, nggak baca Quran. Kadang lupa kita tuh, sibuk lihat status orang sampai lupa Allah tuh maha melihat. Yang tadi aja sampai lupa kita tuh harus ngamalin apa yang eh, dibaca. Misalnya tadi kita udah membaca, udah kita itu tawado, jangan mengejar ketenaran gitu, jangan mengejar kemasyhuran, jangan mengejar viral. Tetap tingkatkan kualitas untuk mengajar, tapi itu pun tujuan hati kitanya. Jangan karena ingin dipuji manusia, jangan ingin bisa apa sebutnya, disebut-sebut, diingat-ingat, karena Allah juga tidak melihat itu. Mohon izin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.